Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Wa ba'da an natahaddath an hurufil khafdi baqiya alaina al-an tadbiquha ala wa hiya fi safha 400 fi tadrib ar-rabi'. Iftahu safhah 400. Kita mulai dari sini. Kemarin sudah kita bahas tentang huruf al-khafad, huruf jar. Huruf-huruf yang membuat suatu kalimat yang berubah ism berharokat kasrah. Sudah ditulis. Nah, sekarang tatbiknya. Wahid isnain salasah. Cuma 7 orang ya. Yang lain pada kemana ini? Lama-lama nanti cuma ahlu napel kayaknya. Ya. Ahlu napel. Baik, nabda min Syekh Ali al-awwal. Wasalta ilai arba'ah wa mi'ah, safhah arba'ah wa mi'ah, tadrib ar-rabi'. خلاص. نعم نبدأ من رقم الأول. نعم الأول. ذهب محمود إلى سكني من المدرسة. ذهب محمود ila sakani minal madrasati atau aksuhu, atau kebalikannya. Nah, ini lebih sesuai ya. Kalau dari madrasah ke sakan namanya pulang. Kalau pergi berarti dari sakan, dari asrama ke sekolah. Maka yang lebih tepat dzahaba mahmudun minas sakani ilal madrasati, dari ke. Jadi perhatikan sambil memperhatikan maknanya. Karena kalau kita ke sekolah, kita ke kampus, kita ke masjid identik dengan pergi. Karena itu bukan tempat tinggal kita. Artinya kita tinggalnya sementara. Kalau pulang berarti kita menuju ke tempat kita istirahat, gitu kan? Nah, berarti dari sekolah, dari pasar, dari toko, dari tempat orang tua, berarti pulang. Karena kita nggak menetap di tempat tersebut. Maka yang lebih tepat min wa ila. Dzahaba Mahmudun, Mahmud pergi, minasakan atau Mahmud berangkat dari asrama ilal madrasati. Baik. Watsani Syekh Andi ala tertib. Nah. Wasala Ismailu
Wasala Ismailu alal hafilah. Kalau memakai sesuatu, ya. Kalau ala artinya apa kemarin? Di atas. Wasala artinya sampai. Ismail sampai di atas bis, ya, sampai di atas ini. Hafilah, araftum hafilah? Bis. Nah, bus. Bus. Wasala sampai Ismail. Jadi antum sampai ke masjid naik apa? Pakai apa? Sya'andi darajatun nariyah au bid darajah. Berarti ya, kemarin ada ya ba, itu ada huruf ba, bi makna dengan, ya. Nanti kalau belajar nahwu, ba itu hurufnya macam-macam. Ada ba sababiyah, ada ba dzarfiyah. Ya. Tulis itu wasala Ismail bil hafilati. Jadi kalau kita mengungkapkan sesuatu memakai objek tertentu, memakai berarti harus dengan bi, ya. Misalkan aktubur risalata bil qalam. Jadi harus ada penyambung karena kita memakai sesuatu, berarti memakai huruf ba. Nazartu ila Sabura bin Nadharah misalkan. Nah, seperti Syekh Ralim itu ya. Nah. Qara'tu atau nazartu ila Sabura bil hafilah, ya, bil hafilah bin Nadharah, bin Nadharah. Ya. Karena enggak jelas dia melihatnya pakai mata telanjang ainian, maka dia memakai nadharatan, ya, dengan apa namanya perantara kacamata. Pakai ba, bi. Syekh Ralim. Ats-tsalits. Sa'ala Sa'ala artinya ditulis enggak sama antum? Tulis. Tulis yang kecil-kecil gitu ya. Tulis yang kecil-kecil itu di bawahnya namanya munsharah, di sini di bawah kata langsung. Supaya nanti kalau antum buka buku, mungkin kalau nulis di kertas, kalau di buku tulis ini halaman enggak dikasih halaman, ini salah apa ini gitu. Sini langsung tulis saja. Salah bertanya. Ibrahim muwadhaf pegawai. Nah gitu. Jadi harus aktif sendiri. Tangan antum harus aktif. Nanti di pelajaran nahwu itu biasanya ada thariqah fathul ma'ajim, thariqatu fathil ma'ajim, ya. Metode atau cara membuka kamus itu ada. Karena ada kamus al-muhit, ada ma'ajim maqayisul lughah, ada kemudian lisanul arab. Itu biasanya metodenya masing-masing, beda-beda. Itu ada caranya. Nah, ini pelajaran praktis. Kita baca salah langsung kita terjemahkan. Kalau nggak diterjemahkan bingung, kita tanyakan. Nah, ini praktis ini. Jadi nggak perlu buka kamus. Kamusnya kamus berjalan. Ya, kamus bertanya bisa. Ya. Jadi kalau nanti antum
sendiri di rumah otodidak gitu, itu bisa buka kamus. Ada metode, tapi masing-masing itu ada sendiri ya. Bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Arab ya. Kalau yang Indonesia itu ada dua yang masyhur itu. Ada kamus Munawwir tebal segini ya. Lalu kamus Muhammad Yunus kecil itu untuk kalangan pemula. Mahmud Yunus itu enak. Sama kamus Munawwir dari Pondok Kerapiak gitu, Warson Munawwir itu enak itu. Nah tapi terkadang di kamus Munawwir nggak ada, di kamus Mahmud Yunus nggak ada. Nah kita biasanya mengambilnya dari kamus-kamus bahasa Arab yang diterjemahkan atau dijelaskan memakai bahasa Arab lagi. Nah sekarang di internet itu ada lagi namanya itu sebentar. Itu enak lagi, simple. Kita mau kemana-mana bisa. Al-Ma'ani. Ini lebih enak lagi, Al-Ma'ani. www.almaani.com. Nah, ini per kata dijelaskan nih satu-satu. Bahasa Arab dijelaskan dengan bahasa Arab. Nah, dijelaskan seperti ini. Misalkan satu kata, terus nanti turunannya ada terus. Atau kalimat yang memiliki bukan sepandan, ada mirip-mirip gitu ya turunannya. Misalkan kita mencari kata mu'jam, nanti kalimat yang terkait dengan mu'jam yang masih berakar dari huruf yang sama, misalkan ista'jama, lalu isti'jam, in'ijam, in'ajama, al-ajam, i'jam, a'jama, a'jami, a'ajim. Nah, itu banyak itu. Banyak sekali. Dari dulu saya sampaikan bahwa akar kata dalam bahasa Arab itu rata-rata 3, rata-rata. Ini yang salim ya. Fa'ala itu secara umum seperti itu. Nah, dari kata fa'ala ini nanti turunannya banyak sekali. Fa'ala, lalu istaf'ala, infa'ala, istaf'ala. Nah, itu wazennya, timbangannya. Sama seperti ini. Ajima, ya mu'jam, in'ijam, isti'jam, lalu ajami. Ya, di Quran ada a'ajami aw arabi misalkan. Ta'jim, ta'ajama, ujamah. Banyak sekali. Nah, ini dijelaskan. Nah, ini kalau di internet ya, Syekh Google ini ya, Syekh Google. Lalu Arabic diterjemahkan dengan Arabic, bisa diterjemahkan ke English ya, Inggris. Ada bahasa Inggris. Arabic diterjemahkan ke Inggris. Prancis diterjemahkan ke Prancis, Spanyol, Portugis, Turki, Faris, Indonesia. Apa ke maninggilah? Detus apa ke? Mungkin Belanda ya. Urdu. Lalu kemudian ini mungkin Rusia, ini tulisan bahasa Rusia biasanya. Nah, misalkan ya, ini ma'jam. Kalau kita buka yang Arabic ke Arabic bingung mungkin ya. Kita coba klik yang Indonesia. Ma'jam artinya apa? Nah, langsung di sampingnya. A'jamin bukan bangsa Arab. A'ajami apakah bahasa asing? A'ajami selain non Arab. Ajam non Arab. Ini kalau di internet. Dulu waktu zaman dulu belum ada internet, belum seperti sekarang. Jadi kalau kita ke perpustakaan ada kalimat yang gharib itu kita nyari, ada bagian rak namanya al-ma'ajim ya. Al-Ma'ajim, ya, kita buka Lisanul Arab, kita buka Mu'jam Maqayisul Lughah, kita ambil, cari perkata,
Gitu, itu caranya. Nah, sekarang praktisnya itu antum baca, nggak paham, tanyakan. Sudah dijelaskan, tulis. Nah, gitu ya. Nanti suatu ketika antum leyeh-leyeh pengen buka lagi, oh salah artinya ini, Ibrahim artinya ini, motif artinya ini. Antum harus kreatif sendiri. Apa jawabannya, Pak Ralim? Ini siapa tahu antum butuh nanti ya nyari-nyari. Saya tuliskan. Wiwi al .com. Selain ini banyak sekali sebenarnya. Cuma saya lebih simpel pakai ini kalau saya. www.almaani.com. Ya, nanti ada pilihan bahasanya. Ada juga .com. Ini yang sering saya pakai dua ini, Al-Ma'ani maupun Ma'ajim. Al-Ma'ani ini Arabiknya. Al-Ma'ani. Ini tulisan Arabnya ini, tapi alamat ininya ini Ma'ajim ini. Ma'ajim. Ma'ajim. Ma'ani makna-makna, ma'ajim grammar, kamus. Mal jawab Syekh Ralim. Sa'ala Ibrahim al-muwaddafa. Pilih yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, antum tinggal pilih yang mana. Min sudah diambil, ila sudah, ba sudah, berarti tinggal 4 pilihannya. Nah, dari 4 itu pilih salah satu. Arabiknya apa? An, ya, Iqra, irfa sautak. Ain maktabil barqiyat. Ingat-ingat, kasih tanda bulat sa'ala an. Ya. Jadi ini sudah pasangannya. Kalau antum memakai kalimat itu berarti pakai an. Ya. Ada sa'ala, pasti sambungannya an. Ini sa'ala an. Iya, pasangannya. Dhahaba ila. Ini kalau yang dituju. Kalau sebelumnya asalnya berarti min. Ya. Nih. Dhahaba min ila. Biar enggak bingung. Ini pasangannya. Dhahaba min ila.
ya. Misalkan kebalikannya roja'a. Kalau roja'a min. Dia pulang min. Ya, ingat-ingat. Ini biasanya nggak boleh ketinggalan ini. Ini sama ini. Ya. Ini pasangannya. Sa'ala an. Dhahaba min ila. Dhahaba kalau enggak memakai min berarti ila langsung. Ya, kalau enggak disebutkan asalnya berarti langsung ila. Ya, jadi langsung ke objek yang dituju berarti ila. Misalkan aku pergi ke masjid, nah, tanpa menyebutkan asal, apakah dari rumah, apakah dari kantor, apakah dari sekolah, maka langsung ke objek yang dituju. Dhahabtu ilal masjid atau adhabu ilal masjid. Dhahabna ilal madrasah. Nadhabu ilal madrasah. Kalau kembali raja'a min. Ar-Rabi'. Man Ar-Rabi'? Syekh Handi. Nah, Syekh Handi. Nah, mumtaz. Menaruh wada'a Ahmadul qalama fil haqibati. Ya, fi. Berarti di dalam. Al-khamis Syekh Yodi. Nah, jalasa aliyun fil maktabati liyaqra'i suhufa. Liyaqra'a. Asalnya yaqra'u karena ada li menjadi nasab. Liyaqra'as suhufa. Lam li untuk, nah, kurang lebih untuk di sini maksudnya li. Jalasa Ali duduk fil maktabah di perpustakaan liyaqra'as suhuf untuk membaca suhuf, lembaran-lembaran tulisan. Syekh Aldi. As-sadis panjang. Sabburati. Nah, katabal mudarrisu 'ala sabburati. 'Ala sabburah. Ini sabburah, ya. Artinya apa? Syaldi kataba artinya tulis biar gak lupa. Ditulis ya, ditulis. Jadi kalau buku antum itu banyak tulisan, berarti antum ya, insyaallah akan dapat banyak ilmunya. Guru menulis di atas papan tulis, ya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Iqra. Ya, al-kalimatul jadidah. Ada beberapa kosakata baru di sini. Asyara yushiru isyaratan. Asyara yushiru isyaratan. Isyaratul murur, ada istilah isyaratul murur. Isyarah bahasa kita isyarat, ya. Isyarat. Lampu merah itu disebut dengan isyaratul murur.
Karena di situ menunjukkan isyarat murur untuk lewat. Isyaratul murur itu namanya lampu merah. Kalau merah berarti berhenti, kalau kuning bersiap-siap, hijau jalan. Ya. Isyaratu mururi. Marra ya murru itu lewat. Isyaratul murur, isyarat untuk lewat, orang lewat. Disebut isyaratul murur. Itu lampu merah maksudnya. Di sini asyara yushiru. Al isyara bis syababah. Syababah, ini syababah, telunjuk di dalam salat. Isyarah bis syababah. Tahrikus syababah, menggerak-gerakan. Ada yang menggerak-gerakan ketika salat. Itu isyarah, menunjuk, ya, isyarat. At-taliyati, berikut ini muannats, ya, untuk gender perempuan, untuk ism yang menunjukkan perempuan. Misalkan apa ya? Misalkan biasanya itu menunjukkan lampu merah, ya. Menunjukkan muannats. Contohnya misalkan kalimah, ya. Al-kalimah. Misalkan al-kalimah. Kalimatu, al-kalimah. Nah, misalkan berikut ini adalah kalimat-kalimat, maka ini jamaknya al-kalimat, mana ini panjang ini, kalimatu, al-kalimatu. Nah, al-kalimatu, kalimat-kalimat atau kata-kata berikut ini. Nah, tanda dia muannats ini ada tamar butohnya, maka kita memakai at-taliyah, ya. Apa namanya, mausuf, sifat mausuf. Nah, ini untuk menyebutkan sifatnya memakai at-taliyah. Nah, bacalah al-kalimat, iqra al-kalimat, misalkan al-kalimat, ya. Iqra iqra'il kalimat at-taliyah. Jadi ini mensifati kalimat. Iqra'il kalimatil taliyah. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Ini kalau muannats, gender perempuan. Kalau mudzakkar contohnya apa? Contohnya ada enggak? Misalkan kolam, ya. Pulpen. Al-qalamu, qalamu. Kenapa ini mudzakkar? Karena tidak ada ta marbutah. Ini muannats, ya. Muannatsun. Ini mudzakkarun. Dari dzakar wa unsa. Ini jadi untuk mengilustrasikan ini kalimat laki-laki ataupun ini perempuan, jantan atau betina. Nah, kurang lebih kalau kalimat ini. Padahal kalimat itu kan enggak ada jenis kelaminnya gitu kan. Ya, enggak ada. Manusia ada, hewan ada, ular ada. Nah, kalau sebuah kata dalam bahasa Arab itu menentukan ini laki-laki atau perempuan kurang lebih, nah dari sini.
ta'u ta'nis. Ya. Tamarbutah. Kalau dia perempuan ada tamarbutahnya. Kalau dia laki-laki mudzakkar tidak ada tamarbutahnya. Kolam, masjid, maktab, al-hatif. Misalkan apa lagi? Al-qub. Kalau dia muannats ada tamarbutahnya. Al-kalimah, isyarah, saburah, apalagi misalkan mimsahah, sayyarah, mar'ah, mir'ah, ada. Ya, nih. Nah, ini mensifati kalau untuk perempuan. Nah, misalkan kalau untuk laki-laki yang tadi mana? Ini, maka misalkan khudil, kelihatan enggak ini? Khudil Qolama at-tali. At-tali. Ya, tali bahasa Arab, bukan tali bahasa kita. Ya, ini. Jadi kalau dia muannas kalau dia mudzakkar mensifatinya pakai yang tidak ada ininya, tamarbutah. At-tali. Berarti kalau ini muannas. Ya. Iqra'il kalimat at-taliyah. Khudil qalama at-tali. Ambil kolam berikut ini. Ya. Apa yang tepat? Jangan kolam, berikut ini. Iqra'il kitab misal, ya. Mungkin kolam enggak sesuai. Enggak tepat. Iqra' al-kitab at-tali. Iqra' al-mushaf at-tali. Al-kitab at-tali. Atau iqra' al-hiwar at-tali. Berikut ini artinya berarti di bawahnya. Di bawah dia ada iqra' al-hiwar at-tali. Bacalah percakapan di bawah ini atau berikut ini. At-tali. Itu makna at-taliyah. Hanna'a yuhanni'u. Hani'an, mengucapkan selamat, ya, ucapan selamat. Ini fi'ilnya, kata kerjanya. Hanna'a yuhanni'u hani'an. Hanna'a yuhanni'u tahni'ah. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Berarti ini hanna'a yuhanni'u tahni'atun, ya. Tahni'ah, ucapan selamat, ya. Seperti tahni'ah kalau musim al-Id, ya. Atau orang baru lulus misalkan, itu tahni'ah, tahni'atun. Tahni'atun itu masdarnya, ucapan selamat, ya. Ucapan selamat. An-najah. Nah, ini berarti terkait dengan tahni'ah. Tahni'ah dengan ucapan selamat. Orang lulus kuliah, sukses bangun rumah, selesai ya, misalkan bangun apa gitu ya. Atau lulus dari mana? Nah, berarti dia sukses, najah, selesai. Selesai lulus tes CPNS misalkan, berarti dia najah, selesai lulus, maka ada tahniah, ucapan selamat. Selamat Anda lulus, selamat Anda selesai, najah, sukses, lulus. Akhbara yukhbiru, artinya dari kata khobar. Akhbara yukhbiru, mengabarkan, memberitakan. Khobar, kabar bahasa kita. Khobar, memberitakan. Maka Allah di Quran, innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Khabir itu maha mengabarkan, bima ta'malun, atas apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah nanti akan mengabarkan semua apa yang kita kerjakan. Akhbara yukhbiru, mengabarkan, memberitakan, menyebutkan semuanya. Akhbara yukhbiru. Istalama yastalimu. Istalama yastalimu.
Apa? Istalama yastalimu. Apa? Mengambil. Di sini ada enggak? Istalama yastalimu. Ada beda dikit, kadang kita terbalik-balik ini yang mengambil atau menyerahkan. Tapi yang tepat mengambil. Ini misalnya apa sih? Ini beda dikit tapi artinya lain. Kemarin ada kata salama yusallimu. Nah, ini kalau ini menyerahkan, ya, menyerahkan. Berarti ada perpindahan sesuatu dari diri kita ke orang lain. Sallama yusallimu. Sallama yusallimu tasliman. Nah, kita mengucapkan salam. Kalau ini sallama yusallimu bisa berarti menyerahkan, memberikan. Menyerahkan atau memberikan. Satu. Ini yang mirip, terkadang kebalik-balik. Yang kedua ada kebaca enggak ini? Istalama yastalimu. Istalama yastalimu. Kalau ini, nah ini istalama yastalimu. Ini mengambil. Kebalikannya. Menyerahkan berarti ada sesuatu yang berpindah dari diri kita ke orang lain. Kalau istalama yastalimu berarti dari orang lain berpindah ke kita, mengambil. Istalama yastalimu. Sebelumnya ada kata ini lagi. Tasallama ya tasallamu. Tasallama ya tasallamu. Ini menyerahkan, ini juga bermakna mengambil, menerima. Nah, ini bedanya ya, ada 3. Dari sumber yang sama. Ini masih sedikit ini. Dari kata sin, lam, sama mim, ya. Ini baru 3. Kalau mau itu banyak sekali. Makanya yang paling kaya itu menurut para pakar adalah bahasa Arab. Paling kaya. Karena dari satu kata salima, salim, selamat, ya. Saliman, selamat. Sampai masuk ke Indonesia susah mengatakan saliman jadi salaman. Sallama yusallimu, menyerahkan. Ingat ini, ingat ya. Sallama yusallimu, ada perpindahan dari kita ke orang lain. Istalama yastalimu, orang lain berpindah ke kita objeknya, mengambil. Tasallama yatasallamu, menerima. Bedanya tipis. Siapa yang bisa menjelaskan? Mengambil, menerima, menyerahkan. Siapa yang bisa menjelaskan? Pakai bahasa kita, bahasa Indonesia. Pak Mail. Senyum aja tuh.
Menyerahkan. Nih, perhatikan. Ini ya. Ini makna yang tepat. Menyerahkan berarti ada aktivitas kita. Nah, saya menyerahkan kolam berarti saya berperan, pribadi saya berperan untuk memindahkan satu objek yang saya pegang ke orang lain. Itu menyerahkan. Artinya orang lain tidak ikut andil untuk perpindahan ini, ya. Karena ini inisiatif saya. Saya menyerahkan kolam. Mengambil. Siapa lagi yang berperan? Orang lain atau kita? Hah? Nah, kita orang lain. Lebih banyak kita dibanding orang lain. Itu mengambil ya. Orang lain diam aja, dipegang aja kolamnya. Dipegang aja sama Pak Mail. Saya datang, saya ambil. Nah, meskipun ada perpindahan dari orang lain ke kita, tapi yang lebih aktif adalah kita. Itu mengambil. Tasallam ya tasallamu, menerima. Lebih banyak yang mana yang berperan? Orang lain. Nah, itu bedanya dikit ya. Dikit. Sallama yusallimu, tasallama ya tasallamu, istalama yastalimu. Ini seperti ini. Kurang lebih. Beda dikit. Ya ini kadang gara-gara kata saja orang berbeda. Ya, para ulama juga berbeda untuk memaknai suatu maksud tertentu. Yuk kita perhatikan sekarang ininya untuk mendalami pemahaman kita. Ya, kita baca Ibrahimu la ya'rifu aina maktabul barqiyati. Ibrahimu la ya'rifu aina maktabul barqiyati. Sa'ala Ibrahimul muwaddafa anhu. Hanya kembali ke maktab. Karena maktab mudzakkar maka hanya memakai ha, bukan ha panjang tapi pakai hu. Anhu bukan anha. Sa'ala Ibrahimul muwaddafa anhu ay an maktabil barqiyati. Fa'asyara al-muwaddafu bi annahu, fa'asyara mengisyaratkan al-muwaddafu bi annahu, hanya kembali ke maktabal barqiyat. Fa'asyara al-muwaddafu bi anna maktabal barqiyati khalfa maktabid turudi. Wasala Ibrahimu maktabal barqiyati wa akhadha waraqatan bayda'a liyaktuba 'alayha barqiyatan 'adiyatan. Sallama Ibrahimul muwaddafa al-barqiyata at-taliyata. Ini contoh bentuk atau format dari telegram. Tulisan kecilnya itu, enggak ada harokatnya. Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyatu. Kerajaan Arab Saudi. Mamlakah kerajaan. Arabia karena orang Arab. As-Saudiyah pendirinya Saud, maka dinisbatkan ke Ali Saud. Saudiyah. Wizaratul Barqi wal Baridi wal Hatifi. Wizarah kementerian, Al Barqi telegram, Al Barid pos, Al Hatif telepon. Apa bahasa kita ya? Kementerian apa? Telekomunikasi. Ya. Wizaratul Barqiyati wal Baridi wal Hatifi, kementerian telekomunikasi kurang lebih. Barqiyatun adiyatun, telegram biasa, bukan kilat. Terus di bawahnya daqiqatun, itu detik atau ya detik atau menit. Detik. Sa'atun, jam, berarti menit. Daqiqah, menit. Sa'atun, jam. Waktul irsal, waktul irsali, waktu mengirim. Daqiqah, menit yang ke-15, sa'ah jam 11. Itu. Al-kalimatu, katanya ada 16 kata. At-tarikhu, tanggal 20 bulan 1 1404 miladiyah. M itu miladiyah, Masehi. Kalau Hijriah biasanya pakai ha saja, tulisan ha. Hijriyah itu singkatan M dari miladiyatun. Miladiyatun, miladi. Kalau ha biasanya hijriyatun. Al-waktu, waktu. As-sa'atu, jam. Al-ashirah, jam 10. Ismul mursili ilaihi, nama pengirim. Ismul mursil, nama pengirim. Ahmad, Ali,
Muhammad. Ya, biasanya kalau orang Arab ini 3 kata, tapi itu kata yang kedua ayah, kata yang ketiga kakek. Ahmad, Ali, Muhammad. Kalau di tempat kita 3 nama 1 orang, nggak menunjukkan kakek, nggak menunjukkan bapaknya. Ya. Tempat kita biasanya 3 orang. Nah, biasanya sekarang di paspor itu harus 3 nama, 3 nama. Nah, kalau namanya cuma 1 ditambah dengan nama ayah plus nama kakeknya. Ahmad, Ali, Muhammad. Al-unwanu alamat. Al-unwan alamat. 15 syari jalan Muhammad Ali Jannah. Muhammad Ali Jannah. Nama jalannya Jalan Muhammad Ali Jannah. Karachi, mana Karachi? Di Pakistan. Karachi Pakistan ini, Fin. Karachi. Hah? Oh, Tangerang. Nah, ini Karachi, ini Karachi apa ini? Kalau yang di Pakistan apa namanya? Karachi. Ya itu. Al-Muwarrid. Pakistan. Ya. Ini nama negaranya. Al-Muwarrid, Muwarrad. Al-Muwarrad berarti yang dituju. Pakistan. Al-Muwarrid atau Al-Muwarrid. Terus di bawahnya nuhanni'ukum binajahi tahiyyati lakum. Hanna'a yuhanni'u dia huwa huma yuhanni'ani hum yuhanni'una nahnu nuhanni'u kepada kalian kum lakum laka lakuma lakum nuhannikum nuhanni'u nuhannihu nuhanni'aha. Sini kalian nuhanni'ukum nuhanni'akum bin najahi aku mengucapkan selamat ya, selamat sukses tahiyyati lakum dan penghormatan atas kalian. Ibrahim Ali, namanya Ibrahim Ali. Berarti yang pertama itu ismul mursal ilaihi, nama yang dituju. Pengirimnya Ibrahim Ali. Nama pengirimnya Ibrahim Ali, berarti yang di atas bukan ismul mursil. Kalau ismul mursil nama pengirim, tapi karena ada ilaihnya ismul mursal ilaihi. Ya, berarti nama yang dikirim, ya, nama yang dituju. Berarti apa? Nama ya, mursal ilaihi, yang dikirimi gitu ya. Kalau mursil pengirim, kalau mursal penerima. Ya, bagus. Ya, nama penerima mursal ilaihi itu nama penerima. Ingat-ingat. Biasanya agak sedikit perbedaan itu kita kebalik-balik. Mursil pengirim, mursal ilaihi penerima. Ya. Al-Muwarrad berarti itu negara yang dituju, ya, alamat yang dituju. Tapi naktafi ila huna. Ya. Tanya dari Umar. Kemarin yang al-malu li Zaidin. Hah? Al-malu li Zaidin. Al-malu li Zaidin. Itu tepatnya artinya harta untuk Zaid atau Milik. untuk Milik. Zaid? Milik. Bukan untuk ya. Untuk, ya. Bedanya apa kalau untuk? Kalau kita artikan letter luck apa adanya, li kan biasanya untuk gitu kan, diartikan untuk. Al-malu li Zaidin, harta ini untuk Zaid. Nah, itu diartikan letter luck apa adanya. Tapi bahasa kita menerjemahkan al-malu li Zaidin, harta ini milik Zaid.
karena sudah diberikan untuk dia, sudah menjadi milik dia. Maka kita terjemahkan bukan harta ini untuk Zaid, bukan. Al-malu li Zaidin, itu asal katanya. Terjemahan ininya, perkatanya, al-malu, harta, li untuk Zaid. Tapi bahasa kita nggak mengartikan seperti itu. Kalau harta ini sudah untuk Zaid, artinya sudah menjadi milik dia. Maka kita artikan al-malu li Zaidin, harta ini milik Zaid, harta milik Zaid. Ya. Jadi al-qalamu li Zaidin. Al-qalamu li Zaidin. Qalam ini milik Zaid. Wallahu alam. Jadi lebih tepatnya milik, ya, bukan untuk. Ya. Jadi bedanya milik dengan untuk. Jadi kalau untuk ya terjemahan perkata, kalau sudah milik berarti itu terjemahan dalam bahasa kita, ungkapan bahasa kita. Jadi memang harus disesuaikan. Jadi kalau diterjemahkan perkata biasanya kaku hasil terjemahannya, tapi harus kita sesuaikan dengan grammar bahasa kita juga. Ya, wallahu a'lam. Hadza minni nabtafi ila huna wa nashkurukum jami'an ala husni istima'ikum wa ala juhdikum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.